Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Musyadak. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Dalam sistem politik demokrasi, ada berbagai jenis sistem pemilihan yang digunakan. Salah satunya adalah sistem proporsional. Namun, ada perbedaan signifikan antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Hakim Konstitusi Suhartoyo memaparkan plus minus dari sistem pemilu. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan penuh dalam memilih calon legislatif yang mereka inginkan. Mereka dapat memilih secara langsung sesuai dengan preferensi pribadi mereka. Sebagai pemilih, kita memiliki hak untuk melakukan penelitian terhadap calon legislatif yang bersangkutan. Kita dapat memeriksa latar belakang mereka, melihat janji visi misi yang mereka sampaikan, dan mengevaluasi kinerja mereka di masa lalu. Namun sistem proporsional tertutup memiliki pendekatan yang berbeda. Dalam sistem ini, pemilih hanya dapat memilih partai politik, bukan calon legislatif secara langsung. Pemilih hanya perlu memilih partai politik yang mereka dukung tanpa mempertimbangkan calon-calon individu yang diusung oleh partai tersebut. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik memiliki kekuasaan untuk menentukan urutan calon anggota legislatif mereka. Misalnya, jika sebuah partai politik mendapatkan 2 kursi dalam pemilihan, maka calon terpilih akan menjadi nomor urut 1 dan nomor urut 2 dari partai tersebut. Sistem proporsional tertutup telah digunakan dalam sejarah politik Indonesia, seperti pada masa pemerintahan Soekarno, Orde Baru, dan pemilu tahun 2004. Namun sejak pemilu tahun 2009, Indonesia beralih ke sistem proporsional terbuka. Namun menjelang pemilu 2024, sistem proporsional terbuka sempat menghadapi tantangan hukum. Beberapa pihak menggugat sistem ini dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa sistem proporsional terbuka akan meningkatkan anggaran pemilu dan memicu praktik money politik. Meskipun ada perbedaan di antara keduanya, sistem proporsional terbuka dan tertutup memiliki tujuan yang sama, yaitu mewakili kepentingan masyarakat dengan cara yang adil dan proporsional. Pada akhirnya, penting bagi kita sebagai pemilih untuk memahami perbedaan ini dan menggunakan hak pilih kita dengan bijak untuk memilih para pemimpin yang kami percayai dapat mewakili kepentingan kita dalam sistem politik yang proporsional.